Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika bersama Pak PW. Marilah kita awali untuk belajar kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, memahami bagian-bagian dari tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, menemukan rumus luas permukaan tabung, permukaan kerucut, dan permukaan bola, serta menemukan rumus volume tabung, volume kerucut, dan volume bola. Bangun ruang sisi lengkung. Yang kita bahas untuk kali ini ada 3, yaitu yang pertama adalah tabung, yang kedua itu kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Kurang lebih bentuknya seperti ini, sudah kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari benda yang pertama, yaitu tabung. Pada tabung yang nanti akan kita bahas, yang pertama adalah jaring-jaring tabung. Yang kedua, menemukan rumus luas dan rumus volume tabung. Yang ketiga, permasalahan nyata dengan tabung. Ini kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Jaring-jaring tabung. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring tabung adalah suatu bentuk, jika ini dirangkai maka akan membentuk sebuah tabung. Maka ini misalkan ini tabung, kita potong tegak pada bagian tengahnya ini, maka akan terbentuklah menjadi ada lingkaran, ada persegi panjang, dan ada lingkaran lagi bagian bawah. Maka ini yang disebut dengan jaring-jaring tabung. Sebelah kiri maupun sebelah kanan sama. Nah, jadi ini kalau kita rangkai akan membentuk tabung. Jadi ini yang kita sebut sebagai jaring-jaring tabung. Ini yang kiri. Kemudian kalau ini kita lepas, maka bentuknya akan seperti yang sebelah kanan. Tapi yang disebut dengan jaring-jaring tabung adalah yang sebelah kiri ini. Lihat bagian dari jaring-jaring tabung. Di sini ada 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Ini kalau kita bawa ke gambar sebelah kanan, misalkan yang lingkaran kita beri nama jari-jari bawah R1, yang atas kita beri nama jari-jari R2, lingkaran 1 dan lingkaran 2 serta persegi panjang. Nah, maka di sini jaring-jaring tabung itu terdiri dari apa saja? Daerah lingkaran yang kita beri nama lingkaran L1 yang bawah. Nah, itu disebut dengan alas tabung. Alas tabung. Kita misalkan jari-jarinya R1. Bagian yang kedua yaitu daerah lingkaran yang atas. Daerah lingkaran yang atas ini kita beri nama L2. Kita sebut sebagai tutup atau atas, tutup, dengan jari-jari R2. Berarti alas dan atas atau alas dan tutup tabung kongruen, berbentuk lingkaran. Sehingga nanti kalian di sini harus mengingat teori kelas 8, yaitu luas lingkaran dan keliling lingkaran. Karena nanti kita pakai juga. Maka anak-anak bisa disiapkan keliling dan luas lingkaran. Bagian yang ketiga dari jaring-jaring tabung adalah persegi panjang. Ini ABCD persegi panjang ini yang kita sebut dengan selimut tabung.
Maka nanti kalian juga ingat tentang luas, persegi, panjang. Nah, itu dasar-dasar yang kita siapkan untuk membahas jaring-jaring tabung ini. Maka permukaan tabung bisa kita lihat di sini, permukaan tabung itu terdiri dari dua buah lingkaran. Yang satu kita sebut sebagai alas dan satu sebagai tutup atau atas dengan bentuk yang kongruen atau sama. Dan sebuah persegi panjang yang kita sebut dengan selimut tabung. Yang kita sebut dengan selimut tabung. Nah, sekarang perhatikan di sini bagian-bagian yang ada. Berarti R1 dan R2 ini sama nilainya karena tadi kongruen, maka kita sebut saja nanti sebagai R, jari-jari tabung. Kemudian dari A sampai D, B sampai C, atau dari titik pusat alas dan titik pusat lingkaran atas atau tutup, ini jaraknya, ini kita sebut sebagai tinggi tabung. Kita lambangkan dengan T, tinggi tabung. AB, A sampai B, ini panjangnya sama dengan C sampai D. Ini sepanjang keliling lingkaran. Karena ini kalau kita kembalikan ke bentuk tabung, maka ini akan menempel pada ini, pada lingkaran ini. AB menempel pada lingkaran bawah, yang CD menempel pada lingkaran atas. Sehingga panjangnya AB itu sepanjang keliling lingkaran. Keliling lingkaran alas atau keliling lingkaran atas. Maka tadi saya sampaikan kalian harus mengingat tentang rumus keliling lingkaran. Nah, ini untuk jaring-jaring tabung, terdiri dari dua buah lingkaran dan sebuah persegi panjang. Lingkaran yang bawah kita sebut sebagai alas, yang atas sebagai tutup atau atas, dan yang satunya itu berbentuk persegi kita sebut sebagai selimut tabung. Untuk sebutan alas dan atas tidak harus di bawah dan di atas, yang jelas salah satu sebagai alas, salah satu sebagai tutup. Kita lanjut untuk menemukan rumus luas permukaan tabung. Tadi sudah kita sebutkan bahwa permukaan tabung itu terdiri dari dua lingkaran dan satu persegi panjang. Dua lingkaran, satu sebagai alas, satu sebagai tutup, dan yang persegi panjang kita sebut sebagai selimut tabung. Mari kita ulang keterangan yang ada tadi. Jari-jari lingkaran alas dan jari-jari lingkaran tutup sama panjangnya, kita sebut sebagai R, jari-jari tabung. Kemudian tinggi tabung ini, kemudian keliling lingkaran A sampai B, ini sepanjang keliling lingkaran. Nah, maka mari kita uraikan satu persatu. Permukaan tabung tadi terdiri dari lingkaran. Yang pertama, lingkaran alas. Karena berbentuk lingkaran, maka kalau ditanya tentang luas permukaan, berarti yang pertama kita cari luas alas. Luas alas karena lingkaran, maka luasnya pi r kuadrat. Nah, ini teori kelas 8. Luas lingkaran sama dengan pi kali r kuadrat. Ini tinggal kita pakai. Kemudian daerah yang kedua yaitu daerah lingkaran atas atau tutup, juga berbentuk lingkaran dengan bentuk yang sama dengan alas, maka luasnya juga L sama dengan pi r kuadrat. Yang ketiga yaitu daerah persegi panjang, maka luas daerah persegi panjang ini atau selimut tabung ini adalah, kita ingat waktu kelas-kelas sebelumnya, luas persegi panjang, panjang kali lebar. Kita misalkan panjangnya adalah AB, panjangnya AB dan lebarnya BC, sehingga
luasnya AB kali BC, di mana AB itu sepanjang keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran dirumuskan apa? 2pi R. BC tadi sebagai tinggi tabung, berarti T. Maka luas selimut tabung dirumuskan L sama dengan 2pi RT. 2 kali pi kali R kali T. Sehingga kalau kita jadikan satu, maka luas permukaan tabung berarti terdiri dari luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut, di mana luas alas rumusnya pi R kuadrat, luas tutup juga pi R kuadrat, dan luas selimut sama dengan 2pi RT, 2 kali pi kali R kali T. Sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi luas permukaan tabung adalah 2pi R kuadrat ditambah 2pi RT. Nah, ini kalau misalkan lupa yang ini bisa diingat asal mulanya. Bisa kita sederhanakan lagi, luas permukaan tabung sama dengan 2 kali pi kali R dalam kurung R tambah T, karena ini difaktorkan. Nah, maka di sini kita peroleh luas permukaan tabung. Berikutnya rumus volume tabung. Masih ingat volume prisma? Anak-anak, waktu kelas 8 kalian sudah diajari tentang bangun ruang sisi datar. Ada yang namanya prisma. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini saya tampilkan beberapa. Nah, ingat rumus volume prisma? Ya, oke. Volume prisma adalah sebagai berikut. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, atau luas alas disingkat LA, luas alas kali tinggi. Sedangkan tabung itu merupakan prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Tabung itu merupakan prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Apa ciri-cirinya prisma? Memiliki dua sisi yang berhadapan kongruen atau sama. Karena tabung kan juga memiliki dua sisi yang berhadapan, yaitu lingkaran alas dan lingkaran tutup. Sehingga volume tabung sama dengan volume rumus prisma. Rumus volume prisma. Jadi rumus volume tabung sama dengan rumus volume prisma. Kenapa? Karena tabung termasuk prisma. Sehingga volume tabung pun boleh kita tulis sebagai volume prisma, yaitu volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Tetapi karena alas tabung itu berbentuk lingkaran yang punya luas tersendiri, misalkan di sini karena alasnya tabung tetap yaitu lingkaran, maka luas alasnya bisa kita ganti dengan luas alas lingkaran, yaitu PR kuadrat, sehingga volume tabung diperoleh menjadi luas alas kali tinggi, alasnya tadi lingkaran, berarti volume tabung PR kuadrat kali tinggi. Pi R kuadrat kali tinggi. Nah, ini untuk rumus volume tabung. Menemukannya menggunakan ingatan pada volume prisma. Demikian anak-anak untuk yang tabung, silahkan bisa difahami. Kemudian kita lanjut untuk yang benda kedua, yaitu kerucut. Sama, kerucut yang kita bahas untuk kali ini adalah jaring-jaring kerucut dan menemukan rumus luas permukaan dan volume kerucut. Kemudian untuk yang ketiga yang tentang permasalahan keseharian tentang kerucut kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jaring-jaring kerucut. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalian nanti bisa mempraktekkan di rumah untuk membuat atau mengamati, membedah sebuah kerucut
misalkan di sini adalah topi ulang tahun misalkan, ataupun benda yang lain, nah maka nanti bisa kita lihat jaring-jaring kerucut. Ini kerucut aslinya, kemudian misalkan ini kita potong searah AC, maka bentuknya akan menjadi yang sebelah kanannya ini. Nah, sama ini. Nah, bagian-bagian dari kerucut bisa kita lihat. Jaring-jaring kerucut terdiri dari sisi alas yang berbentuk lingkaran, berarti daerah lingkaran ini disebut sisi alas. Sisi alas dengan jari-jari R berbentuk lingkaran. Kemudian yang kedua daerah juring lingkaran yang kita sebut dengan selimut kerucut. Jadi kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi alas berbentuk lingkaran dan sisi selimut yang berbentuk juring lingkaran. Juring lingkaran dari lingkaran yang berjari-jari S, kita lambangkan dengan S. Nah, ini jadi kerucut memiliki dua sisi, sisi alas dan sisi selimut. Maka permukaan kerucut terdiri atas sebuah daerah lingkaran, yaitu sisi alas, dan sebuah daerah juring lingkaran yang kita sebut dengan selimut kerucut. Bagian-bagiannya kita perhatikan. O sampai C ini kita sebut sebagai jari-jari alas atau jari-jari alas kerucut. O sampai A kita sebut sebagai tinggi kerucut, kita lambangkan T. Kemudian A sampai C atau A sampai B kita sebut dengan garis pelukis kerucut, kita lambangkan dengan S. Kita sebut dengan garis pelukis. Kalau kita lihat pada juring, ini menjadi jari-jari lingkaran yang menyebabkan jadinya juring ini. Ini kalau kita perbesar maka berbentuk lingkaran dengan jari-jari S. Nah, garis pelukis. Kemudian perhatikan segitiga AOC. Hubungan antara jari-jari tinggi dan garis pelukis kerucut. Nah, AOC ini perhatikan, ini akan membentuk sebuah segitiga siku sehingga berlaku teorema Pythagoras. Nah, berlaku teorema Pythagoras, S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Karena nanti juga suatu saat kita gunakan itu. Nah, kalau sudah jaring-jaring, perhatikan ini. Nah, jaring-jaring kerucut. Nah, kalau sudah bisa memahami jaring-jaring kerucut, mari kita lanjut untuk menemukan luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut. Nah, karena tadi permukaan kerucut itu kan terdiri dari sebuah daerah lingkaran, yaitu lingkaran alas, dan sebuah daerah juring lingkaran. Maka kita cari luasnya. Tapi kita ingat dulu komponen yang ada pada kerucut. Yang pertama yaitu jari-jari, di mana letaknya, kemudian tinggi, garis pelukis S, dan hubungan antara S, T, dan R, tinggi, jari-jari, dan garis pelukis membentuk teorema Pythagoras. Nah, permukaan kerucut tadi disebutkan yaitu terdiri dari sebuah daerah lingkaran yang kita sebut dengan alas kerucut. Karena berbentuk lingkaran, maka luasnya dirumuskan dengan L sama dengan pi R kuadrat. Kemudian daerah yang kedua yaitu yang disebut dengan daerah
juring lingkaran yang kita sebut dengan selimut kerucut. Itu untuk rumus luasnya adalah rumus luas selimut kerucut L sama dengan pi RS. Dari mana kau bisa mendapatkan rumus luas selimut ini pi RS? Perhatikan berikut ini. Selimut kerucut, daerah juring. Nah, perhatikan. Juring ini kalau kita perbesar, maka busur B sampai B ini kalau kita berbesar maka akan membentuk lingkaran dengan pusatnya A berjari-jari S. Jadi busur B sampai B ini itu kalau kita perbesar maka akan membentuk lingkaran dengan pusatnya puncak kerucut atau A dan jari-jarinya sepanjang garis pelukis tadi, yaitu sepanjang S. Nah, yang lingkaran alas tidak masalah karena sudah, yaitu masih kita ingat luas lingkaran yaitu pi r kuadrat yang alas. Tapi yang luas juring ini dari mana bisa menemukan menjadi pi rs? Kita lihat adalah lingkaran besar ini, lingkaran dengan pusat A berjari-jari AB yaitu sepanjang S yang tadi kita lambangkan S. Kita ingat waktu membahas lingkaran kelas 8 ada hubungan antara busur dengan keliling lingkaran, panjang busur dengan panjang keliling lingkaran, dan luas juring dengan luas lingkaran. Nah, kita ingat itu ada hubungan antara panjang busur dengan keliling lingkaran dan luas juring dengan luas lingkaran. Nah, yaitu seperti ini. Kita ingat kita pernah belajar tentang ini. Luas juring kita bandingkan dengan luas lingkaran, itu nilainya sama dengan panjang busur B sampai B ini kalau kita bandingkan dengan keliling lingkaran besar ini. Sehingga luas selimut kerucut yang tadi kita bentuknya adalah juring, luas selimut kerucut, luas lingkaran lingkaran besar ini berarti pi r kuadrat, r-nya dilambangkan dengan s, maka pi s kuadrat. Keliling alas kerucut, panjang busur ini, panjang busur B sampai B itu sama saja keliling alas kerucut ini, keliling alas kerucut ini dibandingkan dengan keliling lingkaran besar ini. Sehingga keliling alas kerucut tadi sepanjang 2 pi r. Jadi keliling lingkaran alas ini kan 2 pi r, jari-jarinya r. Dan keliling lingkaran besar berarti 2 pi r, r-nya dilambangkan dengan s sehingga menulisnya 2 pi s. Sehingga luas selimut kerucut banding dengan luas lingkaran besar pi rs itu nilainya sama dengan keliling alas kerucut atau busur 2 pi r banding keliling lingkaran besar berarti 2 pi s. Ini kalau kita ubah bentuknya sehingga menjadi luas selimut kerucut sama dengan pi r kuadrat kali 2 pi r dibagi 2 pi s. Kita sederhanakan, 2 pi dengan 2 pi kita sederhanakan habis dapat 1. Kemudian s yang berpangkat 2 berarti s-nya ada 2. Maka kita sederhanakan dengan s yang ini sehingga s-nya tinggal 1, maka pi r s. Maka luas selimut kerucut sama dengan pi rs. Luas selimut kerucut sama dengan pi rs. Lah inilah yang kita langsung ambil di sini. Nah, ini asal mulanya. Nah, sehingga kita ambil di sini. Nah, karena asal mulanya luas selimut kerucut sudah saya tampilkan di sini, maka kembali ke luas permukaan kerucut. Berarti luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah dengan luas selimut. Karena bagiannya hanya ada 2. Berarti luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya tadi berbentuk lingkaran pi r kuadrat, kemudian luas selimutnya tadi adalah pi rs, maka menjadi luas
permukaan kerucut sama dengan pi R kuadrat ditambah pi RS, di mana R adalah jari-jari alas, S adalah panjang garis pelukis. Ini kalau kita buat bentuk yang lain, kita faktorkan, maka luas permukaan kerucut adalah pi R kali R ditambah S. Mau menggunakan yang tidak pakai kurung ya silakan, mau yang pakai kurung ya silakan, karena ini difaktorkan saja. Sehingga kesimpulannya di situ luas permukaan kerucut tadi terdiri dari luas alas dan luas selimut. Lanjut kita untuk volume kerucut. Nah, kalau untuk menemukan volume kerucut kita ingat tentang limas. Nah, waktu kelas 8 kita mengenal limas. Kita mengenal limas sehingga volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Sehingga kalau kita tulis sederhana, volume limas 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, karena kerucut merupakan limas yang alasnya berbentuk lingkaran, maka yang luas alasnya nanti bisa kita ganti dengan luas lingkaran. Sehingga rumus volume kerucut sama dengan rumus volume limas, yaitu volume kerucut sama dengan volume limas, volume kerucut sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya bisa kita ganti dengan pi R kuadrat, sehingga diperoleh luas kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. 1/3 kali pi kali R kuadrat kali tinggi. Nah, ini untuk rumus volume kerucut, 1/3 kali pi R kuadrat T. Demikian untuk kerucut anak-anak. Lanjut kita teruskan untuk yang benda ketiga, yaitu bola. Nah, kita ingat bola. Ini gambar bola, kita buat seperti ini untuk memperjelas. Jadi pusat bola, kemudian kemana ke tepi bola ini adalah sepanjang jari-jari bola. Untuk kali ini nanti kita hanya akan membahas tentang rumus luas permukaan dan volume bola. Sedangkan yang berhubungan dengan permasalahan nyata kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk rumus luas permukaan bola kita langsung saja di sini, yaitu luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat, 4 pi R kuadrat, dan volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Untuk bola, rumus luas permukaan bola 4 pi R kuadrat, dan rumus volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, demikian anak-anak untuk materi kali ini tentang tabung, kerucut, dan bola untuk membahas jaring-jaring, rumus luas permukaan, dan rumus volume. Semoga kalian bisa memahami sehingga kalian bisa sukses dan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.